Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisani ila middin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu bersama. Dan pada kali ini saya ingin membahas masalah yang mendasar bagi kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya manusia. Banyak orang-orang yang di masa hidupnya itu bahkan sampai meninggal pun dia tidak paham untuk apa dia itu hidup di dunia ini. Untuk apa dia itu menjadi manusia di bumi ini. Sehingga ketika sampai akhir masa hidupnya, dia tidak menyadari tugas dia sebagai manusia. Ada yang manusia itu sudah mendekati masa akhirnya dia baru sadar, sehingga penyesalan dilakukannya. Sedangkan manusia yang pertama tadi penyesalannya ketika di alam kubur atau di alam akhirat. Karena dia baru tersadar di situ. Ada yang mendekati akhir ajalnya, yang mana itu sudah tidak berguna lagi pertaubatan, sebagaimana Fir'aun ketika nafasnya atau nyawanya berada di tenggorokan, dia baru menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak ada manfaatnya. Ada juga di antara manusia yang mulai sadar kenapa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia terlahir di dunia ini di masa-masa tuanya. Manusia-manusia seperti ini masih beruntung. Karena apa? Karena di akhir hidupnya dia telah menemukan jati diri, dan sesungguhnya perhitungan amalan itu dilihat dari belakangnya. Namun hal ini tidaklah banyak dijumpai oleh manusia. Ketika manusia sudah tua, sudah renta, dia baru sadar akan hakikat dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika digunakan untuk beribadah tidak begitu maksimal. Namun ada manusia yang sejak muda, sejak kecil dia sudah sadar untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa dia dilahirkan di dunia ini? Manusia-manusia ini termasuk manusia-manusia yang beruntung. Maka itu kita bersama di sini, ya, baik anak-anak sekalian yang masih kelas-kelas muda, ya, masih SMP, ya, baru balik, ya, yang SMA, yang kuliah, ya, bahkan yang remaja maksudnya itu sebelum mendekati 40 tahun, ya, masih semangatnya secara fisik, secara emosional. Apabila kalian pada masa-masa ini sudah mengetahui hakikat penciptaan kalian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah suatu keberuntungan yang luar biasa. Karena pada masa ini fisik itu masih kuat, pikiran masih kuat, bisa digunakan untuk mengamalkan hal-hal yang memang itulah tujuan manusia itu diciptakan. Pada kali ini Pak Wirawan akan menyampaikan dari surat dalam Al-Quran, yaitu Al-Baqarah ayat 21 sampai 24 insyaallah. Langsung saja Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ya. Pada ayat-ayat sebelumnya Allah memanggil manusia itu dengan ya ayyuhalladzina amanu di awal surat Al-Baqarah. Lalu di pertengahan setelah itu setelah ayat kelima itu sekitar 6-7 Allah memanggil manusia, bagian manusia yang kafir, ya,
Dan setelah kafir itu Allah mengingatkan atau menunjukkan manusia yang munafik, dan sifatnya ini sangat lebih banyak sekali, ya. Dan setelah ayat itu Allah memanggil manusia itu dengan umum, ya ayuhan nas, secara umum, wahai manusia, baik itu kamu beriman, entah itu kamu kafir, entah itu munafik, ya. Allah panggil ini manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, beribadalah, ya, kepada Rabbmu yang menciptakan kalian, ya. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan manusia bahwasanya yang menciptakan manusia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah lah yang menciptakan kita. Kita ini manusia tidak bisa keluar begitu saja di dunia ini, dan juga tidak begitu saja nanti di akhirat, tidak mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini, karena pasti ada balasannya, ya. Bahkan logika manusia pun sederhana. Tidak mungkin, ya, kamera yang kita perhatikan di depan ini, layar yang kalian lihat itu, kalau tidak ada membuatnya. Kursi tempat kamu duduk, meja tempat kamu menaruh sesuatu, sepatu, kendaraan, dan berbagai hal di dunia ini, ya, ya, itu yang kita pakai tiap hari. Tidak mungkin itu muncul konyong-konyong kober seperti film, sinetron, dan lain-lain. Dari yang hampa tiba-tiba muncul jeling, ya mungkin, pasti ada pembuatnya. Apalagi manusia yang sangat sempurna seperti ini, yang memiliki saraf, ya, yang sangat-sangat detail, ya, yang struktur tubuhnya yang luar biasa, belum lagi struktur tulangnya, ya. Dan Allah menyatakan bahwasanya ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah Allah, sembahlah Rabbmu. Nah, ini juga sebagai bentuk langsung bahwa Allah menciptakan kita, Allah juga memerintahkan kita untuk menyembahnya. Menyembahnya dalam arti adalah untuk beribadah kepadanya. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan Allah juga menciptakan orang-orang sebelum kita, yaitu bapak-bapak moyang kita itu Allah yang menciptakan, ya. Lalu Allah Ta'ala melanjutkan la'allakum tattaqun. Dengan kita beribadah kepada Allah Ta'ala, maka kita menjadi termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan kedudukan takwa ini luar biasa. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Beberapa bulan yang lalu kita mengamalkan puasa Ramadan. Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah juga menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu dari kalian, supaya kalian bertakwa. Segala amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT ini supaya tujuan kita bertakwa. Nah, apabila kita bertakwa berarti kita menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah SWT. Dan ini adalah suatu posisi makom manusia, tingkat manusia yang luar biasa. Lalu Allah Ta'ala melanjutkan, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fakhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Allah Ta'ala yang menjadikan dan menciptakan bagi kalian bumi, ya, yang terhampar dan langit yang di atasnya. Allah menciptakan, selain Allah menciptakan kita, Allah menciptakan manusia, yaitu Allah juga menciptakan bumi sebagai hamparan, ya, dan langit sebagai atap, yang mana langit ini adalah bangunan tanpa tiang. Allah menciptakan bumi dengan 7 lapis, langit 7 lapis ini.
Dan antara bumi dan langit tidak ada tiangnya. Dan antara langit dengan satu dengan langit yang lain tidak ada tiangnya. Dan tidak ada yang langitnya pecah atau bagaimana. Ya. Sempurna semuanya. Ya. Dan ini Allah Ta'ala memberikan bukti-bukti kekuasaannya. Allah Ta'ala di sini mengajarkan kepada kita, memberi ilmu kepada kita bahwasanya bumi yang kita tempati, langit tempat kita berteduh, itu pun ciptaannya Allah SWT. Sehingga mau lari kemana lagi? Maka inilah tujuan kita diciptakan memang untuk beribadah kepada Allah SWT. Lalu dilanjutkan lagi, masih belum, ya. Setelah Allah menyatakan bahwasanya Allah yang menciptakan bumi dan hamparan sebagai hamparan dan langit sebagai atap, wa anzala minas sama'i ma'an fakhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, dan Allah Ta'ala menurunkan dari langit itu air, yaitu air hujan, yang dengan air hujan itu Allah menumbuhkan segala buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Di sini Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita, ya, tentang ketauhidan. Apabila ada orang mengatakan kenapa kok tauhid dibagi 3 boleh? Ya karena memang Allah Ta'ala itu mengajarkan tauhid itu dari sini aja jelas, ya. Allah mengatakan supaya kita beribadah kepadanya, itu tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Dan Allah menyatakan Allah yang menciptakan langit, bumi, dan namanya itu hujan, dan menumbuhkan buah-buahan untuk sebagai rizki kepada kita. Itu tauhid rububiyah, yang mana itu tentang zatnya Allah Ta'ala dan sifatnya Allah Ta'ala, dan Allah merawat apa yang diciptakan. Tentang penciptaan yang dilakukan oleh Allah SWT, dan kekuasaannya Allah Ta'ala, yaitu langit, bumi, dan seisinya, itu kuasanya Allah Ta'ala. Dan Allah merawat itu semuanya, memberikan rizki semuanya, ya. Dan ini adalah pelajaran tauhid dari Allah SWT supaya kita sadar. Supaya apa? Kita diciptakan ini hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Lalu dilanjutkan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan inilah ciri dari dakwah tauhid, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana tidak hanya mengajak beribadah kepada Allah Ta'ala, tapi juga melarang perbuatan kesyirikan. Siapa yang mengajarkan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita mengajak orang beribadah kepada Allah Ta'ala, tetapi udah jangan bahas syirik-syirik, ya. Tidak bisa, karena Allah Ta'ala mengajarkan kita untuk ini. Kita untuk menjauhi kesyirikan. Kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh menjalankan syariat selain syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh berdoa kecuali berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita tidak boleh berlindung kecuali berlindung kepada Allah Ta'ala. Kita tidak boleh meminta kecuali meminta kepada Allah Ta'ala. Berdoa, beribadah kepada Allah Ta'ala. Inilah tujuan kita diciptakan manusia oleh Allah SWT di muka bumi ini. Lalu pada 2 ayat berikutnya Allah Ta'ala juga melanjutkan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Setelah Allah mengajarkan manusia tentang ketauhidan, tentang bagaimana beribadah kepada Allah Ta'ala, menjauhi kesyirikan, dan ini adalah hakikat penciptaan manusia. Karena Allah Ta'ala juga berfirman di ayat lain di surah Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah melanjutkan ayat tentang ketauhidan ini dengan, dan apabila kamu ragu dan memiliki keraguan
tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di sini Allah Ta'ala menyatakan apabila kamu punya keraguan, padahal Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Ya. Di ayat Al-Baqarah yang awal disebutkan bahwa tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Ya. Yaitu petunjuk bagi orang bertakwa. Kembali lagi, apabila mau bertakwa berarti tujuannya dia pakai Al-Quran. Ya. Tetapi Allah Ta'ala di sini apabila kamu memiliki keraguan dalam Al-Quran ini, ya, fa'tu bi suratin min mithlih, buat saja satu surat saja semisal Al-Quran. Allah menantang manusia. Pada satu ayat Al-Quran itu ada yang cuma Alif Lam Mim, ada yang Yasin, ya, ada yang Toha. Itu cuma satu ayat. Dan sampai detik ini tidak ada manusia yang bisa membuat satu ayat semisal itu saja. Keindahannya, padahal itu cuma susunan huruf-huruf dalam Al-Quran. Tidak bisa. Dan ini menunjukkan bahwasanya tadi Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Ya, petunjuk bagi orang bertakwa. Kalau orang mau bertakwa, maka petunjuknya adalah Al-Quran. Tetapi kalaupun kamu ragu, maka buatlah satu surat semisal Al-Quran dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah Subhanahu wa taala jika kamu orang yang benar. Dan sampai sekarang tidak ada yang bisa mengalahkan Al-Quran. Ya. Satu-satunya kitab suci yang dihafal oleh pengikutnya atau yang membacanya atau yang beriman kepadanya adalah Al-Quran. Satu-satunya kitab suci. Tidak ada kitab suci yang lain dihafal sebagaimana Al-Quran. Bahkan anak kecil sendiri, masih kecil, itu bisa menghafal Al-Quran. Walaupun sekedar Al-Fatihah. Ya. Di umat yang lain, satu paragraf saja itu tidak ada yang hafal. Anak kecil-kecil tidak hafal mereka. Karena apa? Ya, karena kitab-kitab mereka, ya, bukanlah kitab-kitab yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah menjaganya. Salah satu penjagaannya, manusia bisa dengan mudah menghafalkan Al-Quran. Maka kita beruntunglah apabila kita bisa menghafalkan Al-Quran, berapa ayat pun dalam diri kita. Ya. Lalu saya tutup kajian ini dengan firman Allah Ta'ala di ayat 24. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narul lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, yaitu tidak membuat ayat Quran, dan Allah Ta'ala walan taf'alu, dan pasti kamu tidak akan bisa membuatnya. Ya. Kalau tantangan tadi itu Allah berikan dan Allah juga menjawab, kamu gak akan bisa. Lalu Allah berfirman apa? Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Naudzubillah teman, naudzubillah. Jadi jangan sampai kita menjadi bahan bakarnya neraka. Ya. Apa gunanya kita hidup di dunia yang cuma berapa lama? Berapa lama kita hidup di dunia? Kenikmatan berapa lama di dunia? Maka Rasulullah SAW juga mengatakan bahwasanya dunia itu penjara bagi mukmin, ya, tapi surga bagi orang kafir. Karena orang mukmin itu di dunia itu mau apa-ngapain nggak bebas. Ada aturannya, itu agama ini. Kenapa agama ini? Karena kita dipenjara di dunia ini. Ini bukan surga kita. Surga kita nanti, ketika nanti surga yang sesungguhnya di langit sana, ketika nanti setelah
kita dibangkitkan. Lalu uiddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Maka ini dalil bahwasanya orang kafir itu masuk neraka. Sehingga apabila ada orang mengatakan bahwasanya orang muslim itu jangan mengkapling surga, no. Agama lainnya itu kan gak salah itu ya. Berarti orang seperti ini, setinggi apapun dia, lulusan manapun dia, terkenal apapun dia, ya, kalah dengan satu ayat saja, bukan satu potongan ayat dari Al-Baqarah ayat 24. Bahwasanya neraka itu diperuntukkan uiddat lil kafirin. Kalau neraka itu untuk orang kafir, yang namanya orang kafir pasti masuk neraka. Dan ini adalah keyakinan seorang muslim. Ya. Yang dua ayat pertama tadi, kita wajib beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu ada konsekuensi dari syahadat asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Ta'ala semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan dua yang terakhir, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah hambanya Allah Ta'ala. Nabi Muhammad itu manusia, tidak bisa melebihi batas malaikat atau batas seperti Allah Ta'ala. Tidak bisa. Nabi Muhammad itu manusia, yang mana Nabi Muhammad itu diberikan oleh Allah Ta'ala itu Al-Quranul Karim, sehingga kedudukannya paling tinggi adalah Rasul, utusannya. Paling rendah manusia. Tidak boleh kita menghina Nabi Muhammad SAW, ya, di bawah manusia. Dan juga kita tidak boleh mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW melebihi Rasul, melebihi utusan. Seperti bahwasanya membuat syair-syair yang mengandung kesyirikan, bahwasanya Nabi Muhammad memiliki kemampuan gaib, ya, yang bisa melepaskan duka lara, yang bisa menjawab doa-doa para kaum muslimin. Ini adalah satu kesyirikan, ya. Dan di sini Allah Ta'ala bahwasanya kita wajib memegang teguh Al-Quranul Karim yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kuncinya di sini. Dan kita tidak boleh membuat amalan-amalan baru dalam agama ini. Karena Al-Quran itu sudah sempurna. Dan penjelasannya itu sudah sempurna sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Pemahamannya pun sudah sempurna, yaitu sebagaimana dipahami oleh para sahabat. Para sahabat ini adalah muridnya Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa kita hanya menggunakan Al-Quran, terus kita baca hadis, terus kita mengatakan saya hanya Al-Quran, dan bisa. Pasti dengan pemahaman sahabat. Bagaimana kita bisa berwudu? Apakah dari Al-Quran dan Al-Hadis saja? Tidak. Kita dari Al-Quran dan Hadis dan juga pemahaman sahabat. Siapa? Di antaranya Utsman bin Affan, yang dalam satu hadis itu meriwayatkan, mencontohkan para sahabat yang lain atau mencontohkan para murid-muridnya bagaimana berwudunya Nabi Muhammad SAW. Karena Utsman bin Affan mengetahui betul wudunya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kita praktekkan pada saat ini. Kalau tidak ada riwayat dari Utsman bin Affan atau riwayat para sahabat yang lain, tak mungkin kita tahu cara wudunya Nabi Muhammad SAW. Nah, maka ini yang harus kita pahami sebagai manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan Al-Qur'anul Karim, ya, sebagai pedoman kita, dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman kita memahami Al-Qur'an, ya, dan juga kita memahaminya sebagaimana pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana mereka yang ketika hidup itu tahu wahyu itu turun, dan mereka tahu bagaimana penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Seperti yang tadi, bahwasanya pada saat ini ada orang mengatakan bahwasanya orang kafir itu surga itu tidak hanya punya umat Islam. Ya, sepertinya baik omongannya, tetapi dia tidak memahami agama ini sesuai dengan pemahamannya para sahabat.
Dan dijelaskan di tafsir manapun, Ibnu Katsir dan lain-lain tentang ayat ini, bahwasanya neraka itu uiddat lil kafirin, diperuntukkan oleh orang-orang kafir. Sehingga orang kafir nggak mungkin masuk surga, nggak mungkin. Sedangkan orang muslim, orang yang beriman, mereka yang berdosa, bisa masuk surga langsung, bisa masuk neraka mampir, tapi nanti di akhirnya masuk surga. Kenapa? Karena mereka memiliki keimanan, mereka memiliki tauhid, yang mana itu yang bisa menyelamatkan manusia dari siksa api neraka, sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat yang sudah kita pahami tadi. Maka itu semoga Allah Ta'ala selalu menjaga fitrah kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Ta'ala yang selalu beribadah kepada Allah SWT dan mengikuti Al-Quranul Karim dengan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sebagaimana yang dipahami para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dan memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.